Menurut saya kurang. Dia terlibat hebat karena di media sosial menurut saya. Dan diskusi kita nggak pernah diskusi sepak bola. Sepanjang saya ikuti dia datang 2019 di akhir penghujung tahun, tapi berarti kita anggap mulai kerja 2020. Tapi itu Covid, tapi kan 2021 Piala AFF-nya. Jadi saya mengamati kinerja dia. Dari sejak 2020 dia datang Piala AFF. Kalau saya mulai pakai 2020 AFF tuh ya, di penyisihan sama Vietnam dikurung habis kita, ya Pak Hang Seo. Lalu kemudian di semifinal lawan Singapura kita baru menang adu penalti setelah Singapuranya main 8 orang, 3 kartu merah. Di final kita kalah di leg pertama 4-2, lalu leg keduanya 2-2 oleh Thailand. 2022 gagal ke final, kalah di semifinal kan. Kalau kita bicara Piala AFF. Pengamat sepak bola, Tommy Welly atau biasa disebut Bung Towel, mendapat pertanyaan dari mahasiswa alasan sering mengkritik pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menanggapi pertanyaan tersebut, Bung Towel menilai taktik bertahan ala parkir bus yang diterapkan STY dalam beberapa pertandingan tidak efektif. Ia juga menganggap strategi tersebut tidak mencerminkan. Kalau kita bicara ansih bola, pure bola, ini sebetulnya menegaskan kualitasnya. Kalau kita ikuti perjalanannya, November 2023 di Basra Irak kalah 1-5, udah datang belum naturalisasi? Udah. Berikutnya ke Filipina 1-1. Apa yang terjadi di YouTube-nya bersama Lee Kyung-gyu yang juga adalah sebuah agensi company, itu dibilang bahwa Sekjen tidak memperhatikan perjalanan dari Irak ke Filipina. Dia sentuh Sekjen, dia gunakan alasan, dia gunakan excuse, dia colek pihak lain sebagai yang salah. Lalu masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Apalagi ST melakukan pilihan membawa pemain U22 ke skuad timnas Indonesia U22 untuk Piala AFF 2024, sama dengan menurunkan anak pramuka ke medan perang. Betul, memang disundul Kirgistan lolos ke 16 besarnya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kalah 0-4 dari Australia, gitu loh. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. U23 Piala Asia, tahu nggak? Di hari Sabtu harusnya datangnya TC, yang datang kan segelintir pemain. Lalu malamnya Exco rapat, Ketua Umum Erick Thohir memutuskan kompetisi libur. Baru hadir para pemain, kan? Jadi bisa nggak kompetisi diliburkan demi kepentingan tim nasional? Bisa. Lalu kemudian kan lolos tuh ke semifinal kan, yang kemudian di playoff lawan Gini kalah, kan begitu. Setelah lawan Gini kalah, ada nggak diskusi bola, analisis bola, review bola? Nggak ada. Yang ada apa? Sintayong nangis, digede-gedein, kartu merah, kan nggak ada yang bahas. Dalam pernyataannya, pria yang juga komentator itu menyebut Piala AFF 2024 adalah ajang bergengsi yang ditujukan untuk pemain senior bukan pemain U22. Bung Towel kemudian mengkritisi Sintayong yang beralasan karena menggunakan pemain U22 padahal pelatih asal Korea itu punya hak untuk memilih pemain. Selain itu, Bung Towel menyebut tema drama STY, stay atau goodbye. Saya tanya, dengan apa yang disajikan di Piala AFF ini, apa yang terjadi? Yang dianggap salah siapa? Pemain senior yang abroad, Asnawi, siapa Marcelino, Pratama Arhan dianggap gak bisa ngangkat, kan ada itu beritanya. Tidak bisa mengangkat performa tim, satu disalahin. Marcelino kartu merah lawan Laos, Ferrari dianggap sebuah tindakan kecerobohan. Saya nggak pernah lihat dia melakukan pernyataan, dia ambil tanggung jawab kesalahan itu, kegagalan tim itu. Apakah gagal dengan support yang begitu besar? Asisten ada 7 atau 9, mungkin Pak Marji yang lebih tahu. Korea semua, pelatih khusus striker. Dan kalau sebuah organisasi namanya PSSI melewatkan Piala AFF atau SEA Games dengan ambisi yang lebih tinggi, menurut saya terlalu gegabah. Kalau namanya organisasi PSSI melewatkan itu, gitu loh. Karena namanya mental juara harus dibangun, gitu loh. Thailand dia 7 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia sekali, itu kan harus dibangun. Dibangunnya gimana? Ambil, gitu loh. 2023 SEA Games kan dapet tuh. Nah itu kan namanya mental juara tetap. Sekarang bicara regenerasi. Oke, apapun lah ya. Ternyata ada keputusan regenerasi. Misalnya, pertanyaan saya, ini pertanyaan siapapun silakan jawab.
Kalau regenerasi, kenapa nggak diambil generasinya 2023 medali SEA Games? Campur dulu plus beberapa pemain senior misalnya, yang selama ini jadi penghangat bangku cadangan aja. Ricky Kambuaya gitu kan, Jasa Yuri, Witan Sulaiman, Egy. Kan setiap pemain pada dasarnya, setiap pemain timnas ingin punya mahkotanya. Dan dari generasi tahun 2000 yang gagal, 2002, 2004 termasuk Boas, termasuk Bambang Pamungkas, mereka kan nggak sampai. Masa kan nggak ada pemain kita yang dapat mahkotanya itu loh, supaya mereka dapat sebagai juaranya Asia Tenggara, rajanya Asia Tenggara pada satu masa tertentu. Nggak ada loh sampai saat ini. Bang Gusti Randa tidak ada yang dapat mahkota sampai saat ini. Sama saya kan itu yang saya bilang, barrier psikologis itu kenapa nggak diambil pada saat momentum sekarang yang nggak pengurusannya begitu disupport begitu luar biasa oleh pemerintah. Itu satu. Sekarang pertanyaannya, kenapa regenerasinya langsung lompat ke generasi yang diambil sekarang? Ini kan pemain-pemain yang main sekarang mayoritas yang main SEA Games itu generasi U20 yang dipersiapkan tahun 2022 untuk Piala Dunia U20 yang gagal. Yang kemudian pada penyisihan AFF di Patriot Bekasi tersingkir ke semifinal atau gagal ke semifinal oleh Thailand dan Vietnam yang waktu itu main draw. Kan begitu. Yang kemudian efeknya Sinteyongnya ngoceh-ngoceh soal regulasi AFF yang dianggap kuno, yang kemudian katanya keluar aja dari AFF pada zaman era Iwan Bule ada Mas Gusti Randa. Itu pertanyaan. Kenapa regenerasinya? Yang namanya Inpres nomor 3 2019. Percepatan sepak bola oleh Pak Presiden Jokowi saat itu. Ditambah lagi pada tahun 2019 kita menang bidding nih untuk Piala Dunia FIFA World Cup U20. Ya. PSSI dengan pengalaman tadi, kita Simon, lalu ganti ada Luis Mia, segala macam. Siapa nih untuk persiapan FIFA World Cup U20? Nah, saat itu Sekjen kita, Ratu Tisa saat itu bisa kontak, kira-kira begitu. Kita kontak STY, Sintayong. Saat itu juga ada perubahan di PSSI. Ini saya mau bicara mundur ya, PSSI. Jadi Sintayong itu lebih kepada awalnya kita persiapan untuk FIFA World Cup U20, gitu. Nah, dalam perjalanannya kita tahu semuanya, ternyata kita tidak kita batal menjadi tuan rumah. Revisi dong kontrak, revisi. Maka STY juga memegang timnas senior. Ya, nah begini, saudara, kalau masalah AFF ini betul, ini single event namanya, single event. Hanya sepak bola, jadi Piala Dunia kecilnya ASEAN. Kalau SEA Games itu multi event, artinya semua cabur. Jadi kita campur tuh. AFF ini masalah skala prioritas menurut saya. Ya, bahwa saya kan bukan exco lagi. Jadi apakah exco saat itu menetapkan punya target apa tidak, itu masalah skala prioritas. Persoalannya kan begitu. Yang menjadi drama adalah tim mana yang mau ditampilkan. Apakah tim yang kemarin menang SEA Games, ya kita itu seperti kaosnya Effendi Ghazali, atau tim ini? Kebetulan saya pada waktu pertandingan kemarin Filipina saya menyaksikan langsung pertandingan itu di Manahan. Betul, memang kalau dari sisi komposisi pemain ya kita jauh lah, ya dari sisi usia jauh, pasti jam terbang juga jauh, segala macam. Kalau masalah Mas Eli Gonzali, apakah salah kami meminta juara gitu, di Piala AFF? Ini saya ingin menanggapi bahwa sekarang ini sudah ada distorsi. Piala AFF ini dianggap ciki, Piala Taro, Piala Ciki gitu ya. Siapa yang bilang itu? Ya ini kan di publik itu. Artinya gini loh, ada distorsi sejarah yang membuat kita akhirnya menganggap remeh Piala AFF ini. Salah satunya adalah menyebut ini Piala Ciki. Kita ini udah levelnya Piala Dunia, sehingga Piala Ciki ini, Piala AFF nggak perlu. Dan pemikiran ini menurut saya adalah pemikiran yang salah. Justru di level yang paling bawah kita harus mengambil itu semua sebagai sebuah legacy bahwa bangsa kita adalah bangsa sepak bola. Sekarang yang paling bisa kita ambil hikmah dari Piala AFF kali ini adalah yang pertama, untuk regenerasi kita belajar dari Thailand. Bagaimana regenerasi mereka lakukan dengan sangat luar biasa. Gitu. Thailand tidak membawa Terasil Dangda, top scorer sepanjang masa mereka 25 gol.
di Piala AFF. Dia tidak bawa Canatip, pemain terbaik 3 kali di Piala AFF. Tapi mereka menurunkan regenerasi mereka, pemain-pemain yang siap untuk juara. Thailand yang sudah 7 kali juara saja masih harus juara di Piala AFF. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Artinya ini yang kemudian membuat bangsa kita seolah menganggap remeh Piala AFF ini. Nah, menurut saya yang kedua, kalau kita mau belajar memanggil pemain, belajarlah dari Filipina. Bagaimana Filipina 26 pemain yang dibawa ke Piala AFF, 19-nya main di luar negeri dan tidak ada masalah gitu. Kita kan selalu mendistorsikan ini bukan agenda FIFA, sehingga tidak perlu. Ini Piala Ciki, kita levelnya Asia, sehingga pertandingan ini tidak perlu. Saya pikir itu adalah pemikiran yang salah yang harus kita kembalikan ke rel yang sebenarnya. Jadi dimanapun agenda sebuah pertandingan yang sudah teragenda dan sudah terjadwal, maka target kita harus juara. Kalau kita nggak mau target juara, nggak usah ikut Piala AFF aja seperti Australia gitu. Nah, itulah yang